Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia terletak di barat daya Pulau Sumatera. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai yang membentang dari ujung selatan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung hingga ujung utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi. Wilayah yang pernah diduduki kerajaan Inggris ini memiliki sejarah yang panjang dan akar budaya serta adat istiadat yang masih kuat hingga saat ini. Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang dipergunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Wujud kebudayaan dapat berupa sistem budaya, sistem sosial, dan wujud kebudayaan fisik. Kebudayaan terdiri dari unsur bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Kebudayaan dalam Provinsi Bengkulu salah satunya adalah Sarapal Anam yang menjadi ciri khas kota menjelaskan tentang Sarapal Anam masih ada hingga saat Bengkulu. Let's check this out. Guru pelatih Sarapan Anam di Perunam, Bapak Khairuddin mengatakan seni Islam Sarapan Anam bersumber dari tradisi panjang sejak zaman kenabian. Nah, ketika itu musik bergerak pada bidang pengembangan agama dan selanjutnya berdiri sebagai seni mandiri atau seni propan. Nah, berdasarkan catatan sejarah dapat diketahui bahwa pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, musik sudah berkembang sehingga Nabi sendiri yang suka dengan musik harus memilih jenis musik yang sesuai dengan untuk kepentingan agama. Nah, berbagai macam tulisan lahirlah dan menjadi pemenangnya adalah Zafar dari kampung Berdazi pada sayembara di zaman Arab kenabian kemarin. Nah, Al-Barzi yang lebih populer disebut dengan Bejarzi sampai saat ini Bejarzi yang terpilih sebagai hasil karya terbaik kemudian dijadikan salah satu alat atau sarana dakwah atau syiar dalam mengembalikan dan membangkitkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan Islam. Nah, cara yang dilakukan yaitu menyebarluaskan Bejarzi melalui media seni dalam mengungkapkan riwayat hidup dan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah yaitu Islam. Nah, Bejarzi mendapatkan pengaruh dalam perkembangannya. Di Bejarzi lebih populer dalam perkembangannya diantaranya adalah Swaiwatan di Sulawesi, khususnya di Desa Ternate, Kabupaten Goa dinamakan Butek. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri namanya zikir atau berzikir atau yang lebih populer dengan Sarapal Anam. Sarapal Anam bisa atau biasa juga disebut dengan berzikir adalah salah satu bentuk kesenian yang tidak hanya terdapat di Kota Bengkulu. Ada di Lampung, di Lembak, di Jambi, dan Sumatera Barat. Nah, yang membedakan adalah bentuk penyajiannya. Seperti kalau di Lampung, di samping penyajian vokal atau puji-pujian, terdapat juga gerak. Sambil memainkan alat musik dan bernyanyi, mereka melakukan gerak-gerik mengikuti irama musik. Nah, terlepas dari perbedaan itu, Sarapal Anam merupakan suatu kebanggaan masyarakat Kota Bengkulu yang perlu dilestarikan. Nah, kesenian Sarapal Anam ini disajikan dalam bentuk alunan lagu atau nyanyian. Namun lagu atau nyanyian yang digunakan adalah lagu-lagu yang bernuansa Islam dan juga berisi puji-pujian. Nah, puji-pujian yang dimaksud ini adalah puji-pujian kepada Rasul dan Nabi. Nah, ketika kesenian Sarapan Anam ini sebagai
budaya di Kota Bengkulu diperkirakan mulai masuk pada tahun 1500-an beriringan dengan masuknya perkembangan agama Islam di Bengkulu. Nah, seperti halnya kesenian Sarapan Anam merupakan suatu seni yang hadir di dalam masyarakat Kota Bengkulu, tentunya memiliki fungsi dalam penyajiannya. Nah, salah satunya sebagai seni Islam yang satu sisinya berfungsi sebagai pendukung upacara, yakni selalu menghadirkan suasana keislaman. Nah, dalam penyelenggaraan upacara seperti dalam perkawinan dan di sisi lain berfungsi sebagai suasana dakwah, sebagai ritual keagamaan, sebagai respon fisik, dan sebagai integritas masyarakat Bengkulu, sebagai pendidikan dan tentunya sebagai sarana hiburan bagi Kota Bengkulu. Masyarakat di Kota Bengkulu sampai saat ini masih mempertahankan kesenian tradisi sebagai warisan budaya lokal. Nah, nilai-nilai keindahan yang terdapat dalam seni Sarapan Anam antara lain adalah keindahan sastra vokal yang dibawakan berupa alunan puji-pujian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keindahan ini masih terdapat dalam tabuhan-tabuhan pola ritme yang dimainkan oleh alat musik redap, perkusi, dan nilai-nilai etika yang terdapat pada kostum yang digunakan, posisi pemain, dan lain-lain bentuk penyajian menyeluruh dan tidak menyimpang dari norma-norma keislaman. Maka dari itu, Sarapan Anam ini sangat penting dan harus dilestarikan sebagai warisan budaya khususnya di Provinsi Kota Bengkulu. Nah, itulah penjelasan Sarapan Anam yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.